Oke, mari kita bahas sesuatu yang super penting. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel, tapi jawabannya wah, kompleks. Kenapa sih lapisan es raksasa di kutub bumi kita mencair? Coba deh bayangin, ada satu tempat nun jauh di sana, di ujung dunia. Di sana, itu ada hamparan es yang luas banget. Udah ada dari zaman purba. Ini tuh kayak raksasa beku yang menyimpan sejarah planet kita. Tapi sekarang sesuatu yang dramatis lagi terjadi. Raksasa purba itu dia pelan-pelan menghilang, tepat di depan mata kita. Dan yang bikin kaget itu bukan karena esnya mencair, tapi seberapa cepat itu terjadi. Kita nggak lagi ngomongin proses jutaan tahun di sini ya. Bukan, ini terjadi cuma dalam hitungan dekade. Ibaratnya cuma sekejap mata aja dalam sejarah bumi. Cepat banget. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa sih semua ini bisa terjadi? Apa yang bikin es di kutub mencair secepat ini? Soalnya gini, satu hal yang perlu kita ingat. Es di kutub itu bukan cuma air beku biasa loh. Fungsinya vital banget. Dia itu kayak termostat raksasanya bumi yang tugasnya menyeimbangkan iklim kita. Oke, kita mulai dari akar masalahnya ya. Bagian pertama, bumi yang makin panas. Nah, ini dia penyebab utamanya. Jadi gini, biang keladinya itu fenomena yang sering kita dengar, pemanasan global. Gampangnya, ada gas-gas di atmosfer kita, contohnya karbon dioksida, yang kerjanya kayak selimut. Dia memerangkap panas matahari yang harusnya mantul lagi ke angkasa. Akibatnya, ya, suhu rata-rata planet kita jadi naik terus. Nah, masalahnya di sini nih, wilayah kutub itu sensitif banget. Pemanasannya bisa 2-3 kali lebih cepat dari bagian bumi lainnya. Jadi, bayangin aja, kenaikan suhu global sedikit aja, efeknya di sana bisa dramatis banget. Selanjutnya, kita bakal lihat gimana ini jadi semacam siklus yang nggak ada habisnya. Ini bagian kedua, kita akan bahas soal efek albedo. Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Oke, coba kita pecah satu-satu ya. Pertama, bayangin permukaan es yang putih bersih. Nah, warna putih ini kan fungsinya kayak cermin raksasa. Dia mantulin panas matahari balik ke angkasa, jadi kutub tetap dingin. Tapi begitu suhu naik, esnya mulai cair dong. Permukaan yang tadinya putih kinclong, sekarang jadi lautan biru gelap. Nah, permukaan yang gelap ini bukannya mantulin panas, malah menyerapnya. Makin banyak panas yang diserap, makin panas airnya, dan yap, makin banyak lagi es yang mencair. Ini jadi lingkaran setan yang terus-terusan mempercepat prosesnya sendiri. Mungkin ada yang mikir, kutub kan jauh di sana, ngapain juga saya pusingin. Eits, jangan salah. Di bagian ketiga ini, kita bakal lihat dampaknya buat seluruh dunia. Ini bukti kenapa masalah yang kelihatannya jauh ini sebenarnya deket banget sama kita semua. Konsekuensinya ini benar-benar nyata loh. Es yang mencair itu kan larinya ke laut ya. Jadinya permukaan air laut di seluruh dunia jadi naik. Artinya, wilayah pesisir makin sering kena banjir. Belum lagi nasib hewan kayak beruang kutub yang kehilangan rumahnya. Dan parahnya lagi, aliran air tawar dingin yang masif ini bisa mengganggu arus laut global yang selama ini ngatur cuaca kita. Dan ini bukan main-main. Ancamannya itu nyata banget. Yang terancam itu bukan cuma pulau-pulau kecil entah di mana, tapi kota-kota besar di pesisir. Pusat-pusat ekonomi dan budaya kita bisa aja tenggelam kalau ini terus-terusan terjadi. Tadi kan kita sebut soal arus laut yang terganggu ya. Nah, itu efeknya berantai ke cuaca dimanapun kita tinggal. Energi tambahan di lautan dan atmosfer itu bisa memicu badai yang lebih ganas. Pola hujan jadi aneh dan nggak bisa ditebak. Di satu tempat bisa banjir parah, di tempat lain malah kekeringan panjang. Jadi, apa yang terjadi di kutub itu, efeknya bisa sampai ke halaman belakang rumah kita. Sekarang, pertanyaan paling besarnya, semua ini datangnya dari mana sih? Nah, di bagian keempat ini, kita akan coba telusuri jejak kita sendiri, jejak manusia, buat cari tahu sumber masalahnya. Ternyata, penyebab utama naiknya gas rumah kaca itu bisa kita telusuri balik ke aktivitas kita sendiri. Pembakaran bahan bakar fosil kayak batu bara, minyak, dan gas buat energi dan transportasi itu penyumbang terbesarnya. Terus, tambah lagi polusi industri sama penebangan hutan besar-besaran yang bikin planet kita makin susah menyerap karbon dioksida. Ya, inilah jejak kita bersama. Jadi, kalau kita lihat semua ini, emang gampang banget ngerasa kalau kutub itu ya dunia lain, jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Es yang mencair ini bukan cuma tontonan fenomena alam. Ini tuh sebuah pesan, sebuah sinyal
peringatan langsung dari planet kita. Sinyal yang ngasih tahu kita dengan jelas banget kalau keseimbangan dasar bumi yang udah menopang kehidupan ribuan tahun ini sekarang lagi bergeser. Dan bergesernya nggak main-main, dramatis. Makanya, pertanyaannya sekarang itu udah bukan lagi apa benar es kutub mencair, jawabannya udah jelas banget. Pertanyaan yang sesungguhnya sekarang adalah, dengan semua sinyal ini, seberapa cepat kita mau bertindak sebelum semuanya terlambat dan nggak bisa diubah lagi.